Selamat sore, sahabat pemasyarakatan. Berjumpa dengan LPKA punya podcast. Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa ke LPKA kelas 2 Yogyakarta. Bapak Wisnu, Andreas Wisnu, Kalapas Lembata, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Selamat Wisnu. Sore. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wisnu, kunjungan ini sangat istimewa buat kami. Ada apa gerangan ini? Begini. Samain ke lapas anak Teguh dan semua teman-teman semua. Jadi awal mula menjadi ketertarikan kenapa saya harus memungkinkan bahasa Jawa sowan ke sini. Ya, jadi karena saya melihat di media sosial ini progres dari LPKA Yogyakarta luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar predikat WBK yang diperoleh, tapi ternyata ada progres yang luar biasa. Ada banyak hal yang mungkin kami yang di sana di Lapas Lembata harus banyak belajar di LPKA. Makanya kami sore hari ini datang untuk belajar, untuk banyak mungkin kami perlu sharing banyak hal berkenaan dengan pembangunan ZI yang ada di LPKA. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Jadi dari depan kami tadi sudah berbincang-bincang. Pada prinsipnya sebenarnya sama, nggih. Kami Dhamma Lembata semuanya. Kami lihat media sosialnya Lembata, jinglenya dan semuanya luar biasa juga. Kami selalu belajar dari ATM, modifikasi dari instansi-instansi terkait. Kuncinya itu. Kami punya ruangan humas ini untuk publikasi, baik pembangunan ZI, apa sajalah. Jadi minimal 1 minggu harus ada podcast atau YouTube yang dikeluarkan. Dan minimal 1 hari harus ada berita. Entah itu pembinaan, keamanan, apapun lah, kuncinya itu. Jadi biar masyarakat tahu bahwa lapas rutan LPKA itu tanda kutip nuansa serem dan sebagainya nggak ada. Ini loh kami masyarakat, kami bina teman-teman semuanya. Terkait pembangunan zona ZI di LPKA, alhamdulillah tahun kemarin dapat predikat dan untuk tahun ini kami menuju WBPM, Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada hal yang mungkin perlu saya tanyakan. Ini kan LPKA ini belum lama berdiri ya? Iya, tahun betul. berapa ya? LPKA nomenklaturnya berdiri 5 tahun yang lalu. Selama 3 tahun kami numpang blok kecil di Rutan Wonosari. Baru tanggal 15 Juli 2019 lah baru kesini. Kami selama 1 tahun itu ya bekerja dengan apa adanya. Semangat teman-teman, tidak punya meja, kursi dan sebagainya. Baru tahun berikutnya kami mengajukan sapras lengkap. Dan itu kita pacu semua. Teman-teman luar biasa. Ide apapun dari kami langsung diterjemahkan teman-teman. Mulai dari khususnya Pokja 1 sampai dengan Pokja 6. Kuncinya semuanya harus bisa, Pak. Semuanya harus bisa, Pak. Jadi tanpa kecuali OB, kalau tempat kami ada juru masak. Juru masak pun harus tahu juga tentang pembangunan ZI. Tidak boleh tidak. Jadi demi untuk siapa kalau bukan untuk organisasi gitu. Itu hal yang luar biasa kalau saya lihat kan LPKA masih baru. Dengan tantangan mungkin luar biasa ya. Tetapi bagaimana bisa melakukan lompatan ini? Nah, ini yang saya lihat ketika saya kemarin saya harus ke Jogja banyak belajar ke teman-teman di Jogja. Tapi saya memilih ke LPKA kenapa? Karena di LPKA terjadi lompatan yang luar biasa dalam waktu yang mungkin dibanding yang lain kan lapas rutan UPT yang lama. Ini kan UPT yang baru tapi mampu melakukan lompatan luar biasa. Pak Teguh juga mampu memanage demikian rupa resource yang ada, mengoptimalkan sehingga sampai dengan saat ini, dan saya lihat sendiri bukan hanya di YouTube bukan hanya di medsos, tapi saya lihat sendiri memang luar biasa. Punya ruangan khusus ini. Ruangan khusus luar biasa. Ini, punya termasuk ini. Studio. Saya juga kaget tadi ketika Pak Teguh bilang, "Kita podcast dulu." Podcast ini. Berarti ada di sana sudah mungkin ada semacam studio. Ada resource yang mungkin luar lebih dibanding yang lain. Itu yang kita harus belajar sebenarnya. Jadi teman-teman dari Pak Wisnu, jadi kami didukung teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi apapun kita punya keinginan, ayo kita rembuk. Khususnya sama teman-teman Mas. Apa? Saya pengen begini. Humas ngasih masukan. Nah, itu termasuk tip-tip itu bagaimana? Terkait dengan publikasi itu kan hal yang menurut saya juga tantangan buat kita semua. Betul, tantangan. Yang penting semangat dan motivasi dari kita. Kita selaku pimpinan menyemangati teman-teman, kita fasilitasi. Kami cuma punya kamera 2. Kadang-kadang kita pakai handphone, Pak.
Jadi semua YouTube yang ada di tempat kita tanpa ada alat yang canggih tidak. Jadi memang teman-teman khusus yang bagian web siapa, bagian media sosial siapa, bagian kameramen siapa, bagian host siapa, sudah kita tentukan. Dan itu memang teman-teman juga semangat ikut. Jadi intinya adalah bersama, kebersamaan dan motivasi dari pimpinan-pimpinan luar biasa. Kami sering mengundang Ketua Ombudsman, mengundang Kadipas, mengundang Kakanwil, bahkan Pak Dirjen pernah podcast di sini, Pak Inspektorat Jenderal pernah podcast di sini. Iya, semua sudah pernah podcast di sini, Pak Direktur podcast di sini. Jadi itu yang menjadi semangat. Dan ini studio ini bebas untuk siapapun. Teman Bapak, Serubasan, perancang mau publikasi melalui podcast, silakan menghubungi kami. Nanti yang edit teman-teman ya sudah. Nanti gitu. Tinggal nge-share saja. Luar biasa. Luar biasa. Jadi yang bisa merasakan bagaimana fasilitas dan resource teman-teman dari luar juga bisa ya. Monggo silakan, boleh saja. Ini saya minta ini Pak Teguh, saya kan selain banyak belajar di sini. Ini kami kalau di Lembata kan kondisinya berbeda dengan di Jogja. Iya, betul. Kami di sana itu sebuah pulau kecil dengan akses sosial, akses informasi, akses teknologi, semuanya serba minim. Nah, ini saya juga nanti minta tolong bagaimana Pak Teguh mungkin yang di sini bisa ikut memotivasi, memberikan semangat teman-teman di sana dengan segala keterbatasannya. Apakah kami juga di sana mungkin seperti yang di sini gitu loh? Mungkin saja dan pasti bisa. Yakin sekarang internet kemana-mana. Teman-teman ini yang operator-operator, teman-teman yang bagian kameramen ini, kadang-kadang kemana-mana kami ajak. Ya, kita melihat acaranya ini, oh seperti ini, acaranya ini seperti ini. Tidak harus pakai kamera, pakai handphone pun bisa. Handphone pun bisa. Jadi jangan khawatir. Yang penting siapin oleh kantor yaitu PC yang agak kemampuannya agak besar. Jadi bisa untuk ngedit dan sebagainya. Itu pasti bisa. Sama. Sekarang internet sudah masuk di sana. Masalah SDM sama. Dari kita Lembata semuanya SDM sana. Tinggal semangat saja. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau kita bisa meninggalkan sesuatu untuk kantor itu akan bahagia sekali. Akan bangga. Oh, kami tampil seperti ini sebenarnya. Maka di studio kami tempel semua bapak-bapak yang pernah podcast di sini, yang pernah ikut di studio kami. Luar biasa. Apresiasi saya luar biasa. Mungkin kita harus ini menjadi salah satu tempat yang menjadi tempat ini referensi kami untuk kami mungkin bisa melangkah ke sana. Mohon doanya mungkin kami juga bisa menyusul, paling tidak bisa mengadopsi, mendekati di sini lah. Mungkin kalau sama mungkin tidak. Mendekati saja. Studio kami ini adalah bisa dikatakan gudangnya aula. Di belakang. Jadi kami setting dengan rupa. Jadi tempat yang mungkin bisa dikatakan untuk publikasi, untuk podcast, untuk siaran-siaran bisa. Semuanya kami sekarang. Seperti itu Pak Wisnu. Oke. Terima kasih sekali, banyak informasi yang bisa kami dapat untuk teman-teman. Paling tidak itu kan memberi spirit di sana. Nah, bagaimana di sini LPKA yang sebenarnya masih baru dan sebenarnya letak LPKA sendiri kan sebenarnya kalau di ujung Jogja di ujung Jogja artinya dengan resource mungkin pegawai yang mungkin hampir sama jumlahnya dengan di Lembata. Saya kira kita juga di Lembata bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa banyak belajar dari LPKA. Jadi pegawai kami juga kurang Pak Wisnu. Satu regu isinya hanya 4. Jadi setiap regu kami tunjuk humas 1. Jadi setiap kegiatan ada. Jadi sehingga setiap regu itu ada 1 sehingga bisa ikut. Yakinlah. Jangan melihat yang alatnya besar. Tidak. Kami di sini baru 2 tahun. Baru 2 tahun berjalan. Tepatnya 2 tahun. Iya, tepatnya di gedung baru ini baru 2 tahun. Jadi sudah berjalan. Jadi semangat, motivasi teman-teman sering kita ajak jalan ke tempat mana untuk melihat kondisi-kondisi. Kita belajar di humasnya Dirjen Pas, humasnya Angkatan Darat, humasnya Polri. Kami belajarnya di situ. Kami tidak menyekolahkan khusus, tidak. Jadi belajar dari situ, lihat di situ bisa. Kemauan, yang penting kemauan. Dan saya yakin Pak Wisnu kita pernah kumpul, saya yakin Pak Wisnu pasti oke lah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Teguh, semuanya teman-teman LPKA, terima kasih banyak. Mohon doanya. Kami tahun ini juga berproses untuk pembangunan menuju WBK. Jadi kami nanti bersama-sama dari LPKA nanti WBBM, kami WBK, semoga kita semua bisa memperoleh predikat. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wisnu. Salam buat teman-teman Lembata, yakin dan percayalah. Jadi usaha kita tidak
pasti akan mendapatkan hasil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Betul. sekarang, kapan lagi? Oke. Berilah yang terbaik kepada organisasi. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih. Hadirnya Terima kasih, Pak Teguh. nanti kita teruskan Oke. perbincangan sambil jalan-jalan Oke, ke belakang. terima kasih, Pak Teguh. Jadi itu rekan-rekan sahabat pemasyarakatan, kehadiran yang luar biasa dari Bapak Kalapas Lembata NTT, Pak Andreas Wisnu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang di sana. Silahkan kalau ke Jogja mampir. Ah. Oke. Kami jamin sudah semuanya aman. Nggih, kami terima, kami ajak jalan-jalan ke Siap, Jogja. siap. Terima kasih. Rekan-rekan, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Kalapas Lembata, Bapak Andreas Wisnu. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu dan teman-teman pemasyarakatan. Demikian tadi podcast dan selamat sore. LPKA ikhlas mengabdi, melayani pasti. Oke, sip. Ya.